Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Muhammad Arif Al-Musyafa dan rekan saya Iqbal Christian Biaro. Di sini kami bersama dengan salah satu guru MAN 1 Kulon Progo, yaitu Bu Nur Hidayati. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas topik tentang literasi dan sekaligus perkenalan Bu Guru. Boleh, silakan. Mau langsung bertanya atau saya perkenalan dulu berarti? Perkenalan dulu Ya, saja, Bu. silakan perkenalan. Boleh. Salam kenal semuanya, saya Nur Hidayati. Kalau di kelas guru matematika. Ya, kalau di kelas guru matematika, kalau di luar jadi guru bahasa Indonesia. Itu. Ya, saya adalah guru di MAN 1 Kulon Progo mulai tahun 2005. Itu seperti itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke Bu, mungkin saya mau tanya nih Bu. Iya. Bu Nur kan ini suka buat buku ya. Iya. Nah itu awal suka buat buku itu dari mana Bu? Oke, awal mulanya itu tahun 2020, itu saat COVID ya. Saat COVID itu kan pembelajarannya secara daring. Jadi untuk kegiatan luringnya, tatap mukanya nggak ada. Jadi ibu mulai suka menulis. Alhamdulillah sampai saat ini sebenarnya sudah ada 14 buku, tapi ini yang masih punya bukunya itu tinggal 3. Yang 3 ini jejak literasi di era pandemi, terus anak milenial, sama dalam mosaik rasa. Yang 2 buku cetakan terakhir di bulan Juni sama Juli 2025 itu belum selesai cetak, masih di penerbit. Itu judulnya adalah Matriks Matematika, itu kumpulan dari quote sama yang true story tentang jejak literasi begitu. Ya. Menurut Ibu, bagaimana salah satu cara mengait potensi literasi di MAN 1 Kulon Progo ini? Oh iya, untuk literasi di MAN 1 Kulon Progo ini memang butuh digiatkan lagi. Ibu biasanya mengajak anak-anak untuk menulis puisi seperti yang tahun 2024 itu kolaborasi dengan di sini dengan PLT Bupati Kulon Progo. PLT Bupati dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Muhammad Wahid Jamil, terus dengan Kepala Dinas Pendidikan itu Bapak Nur Wahyudi, ada Kepala Balai Dikmen dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu Pak Duana Heru. Jadi kita ajak menulis puisi bareng-bareng begitu. Lanjut. Kan ini tentang literasi ya Bu. Iya. Literasi itu kan nggak melulu tentang buku secara fisik. Nah, kan di era globalisasi ini kita didatangkan tentang teknologi. Nah, berarti muncul suatu hambatan baru gitu ya Bu, tentang literasi digital. Cara Ibu untuk mengiatkannya. Menerapkannya literasi. Di literasi digital. Iya, di sekolah itu gimana? Kalau literasi digital itu biasanya di keputrian itu selalu, karena anak-anak kami minta untuk temanya sudah ada, tetapi untuk ke materinya itu kan harus membaca. Jadi buka Google lah atau lihat YouTube, nanti dirangkum. Itu nanti salah satu literasi digitalnya. Yang kedua sebenarnya di matematika sendiri atau di pelajaran lain itu kan sebenarnya anak-anak itu dengan mudahnya mencari materi. Nah, itu kan tergantung anak-anak juga, tergantung kalian mau materi yang bagaimana begitu. Terus apa yang membuat Bu Nur dikenal sebagai pegiat literasi di MAN 1 Kulon Progo? Oh iya, kalau di situ karena Bu Nur sendiri aktif di komunitas namanya Komunitas Yuk Menulis. Itu sebenarnya asalnya dari Klaten, foundernya itu Mbak Fitria Mardiati. Alhamdulillah dari komunitas itu Ibu punya banyak kegiatan, dari workshop menulis, itu bisa dari menulis puisi, ada cerpen, ada memoir, terus story. Alhamdulillah dengan literasi Ibu pernah jadi di sini pribadi binuka di majalah Joko Lodang. Kalau kalian itu mau belajar di bahasa Jawa,
literasi bahasa Jawa bisa di sini. Kalau nggak paham artinya bisa tanya temennya. Mas Arif aslinya orang mana? Kalau saya orang Depok, Bu. Oh, orang Jadi, Depok. iya, Makanya belum bisa bahasa iya. Nek Mas Iqlail, Kulo asli dari Kulon Progo. oh, berarti bisa menerjemahkan ya. Bisa. Iya. Udah 2 kali Ibu diliput di Joko Lodang. Yang pertama itu di tahun berapa ini, udah lama. Tahun 2023. Tahun 2023 dengan judul Nur Hidayati itu pribadi binuka matematika iku nyenengake. Di sini Ibu memang pernah membuat buku kumpulan puisi matematika. Ada cerpen matematika tentang materi peluang dan kaidah pencacahan. Seperti itu. Kalau yang di sini gemblenging apa bacanya? Israel. Gemblenging sedya mung Gemblenging ajuning apa maca. gemblenging ya, sedya mung ajuning maca. Berarti dari membaca itu kita digembleng, maksudnya seperti itu. Digembleng untuk bisa berliterasi, begitu. Terus kan penghargaan apa aja sih yang udah diraih oleh Bu Nur Hidayati ini? Nah, ya, alhamdulillah Ibu pernah menjadi juara 1 guru inovatif tahun 2024 di PGRI Kabupaten Kulon Progo. Pernah juga menjadi juara 1 ketua tim festival literasi karena Ibu penanggung jawab event ya. Jadi punya kegiatan event Jawa Tengah punya, se-Jabar punya, ya di Jatim juga ada. Itu jadi ketua tim festival literasi. Menjadi juara 3 penulis produktif karena alhamdulillah kalau juara pertama itu beliau bisa menulis 26 buku solo. Juara pertamanya. Yang juara kedua itu 16 buku. Ibu alhamdulillah yang tahun 2024 penghargaannya di tahun 2025 itu sudah 12 buku. Jadi Ibu nomor 3 di penulis produktif se-Indonesia. Begitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terus gimana sih Bu rasanya meraih itu semua? Oh, iya. Rasanya senang apa? Senang sekali, Bahagia. alhamdulillah ya. Senang sekali di meskipun Ibu guru matematika, Iya. Ibu berusaha bersastra. Jadi ketika sebenarnya awal mula menulis buku itu pengen memasukkan nilai matematika ke buku biar anak-anak seneng. Oh, matematika itu bisa jadi cerita toh gitu. Enggak, aduh matematika itu pusing deh, nggak mau Bu, nggak paham, nggak jelas, dan Iya, sebagainya begitu. Terus seberapa jauh Ibu mengetahui kebiasaan membacanya Bu? Kebiasaan membaca siapa itu? Kebiasaan membaca seperti Bu yang Nur. ya Bu Nur membacanya. Oh iya, Ibu alhamdulillah itu biasa bangun pagi sekitar jam 2, Iya. paling setengah 3 itu sudah langsung ke editing buku. Jadi punya target edit sendiri dari jam 2 atau setengah 3 sampai jam 4 atau azan. Kalau sudah azan subuh, maka aktivitasnya ganti aktivitas dapur, begitu baginya. Kalau sudah jam 6 itu persiapan berangkat sekolah sampai setengah 4 toh, itu istirahat, nanti habis maghrib ngaji dan sebagainya, habis ngisak nemeni anak-anak belajar, tidurnya jam 9 itu udah tidur karena harus bangun pagi, begitu caranya. berarti sudah terjadwal semua ya Bu? Oh iya, harus dijadwal, punya target tek begitu. Oh ya Bu, terus Ibu kan juga dikenal sebagai guru MTK Iya. dan wali kelas 12E. Mm-mm. Itu bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali mengajar di kelas? Mengajar di kelas. Iya. Iya, mengajar matematika ya. Mengajar Iya. matematika di kelas 12 itu tantangannya luar biasa karena kadang kalau matematika itu di SD sudah tidak bisa karena banyaknya PR, udah kadang anak-anak banyak PR, nggak suka lah dengan matematika. Di SMP kadang gara-gara di SD nggak bisa, otomatis namanya matematika itu kan pembelajarannya berjenjang. Ketika kalian nggak bisa perkalian, otomatis nanti pembagian dan sebagainya juga. Ketika kalian di kaidah pencacahan nggak bisa, maka di peluang dan di faktorial dan sebagainya itu kurang juga. Maka yang penting
kalau masuk kelas itu ibu senang lihat anak-anak yang berani untuk mencoba aja, iya. Kadang kan tidak semua anak suka matematika, begitu. Seneng, iya, tetap seneng ngajar kelas 12, begitu. Terus apa yang membuat ibu paling bersemangat untuk mengajar di kelas Ya ketika 12? anak-anak sekolah, anak-anak semangat ya ibu juga semangat, anak-anak nggak semangat ya bagaimana harus semangat, ya begitu. Tetap semangat dari anak-anak yang membuat ibu semangat untuk mengajar. Itu. Terus menurut ibu gimana sih anak-anak kelas 12E itu, Bu? Oh, 12E sendiri ya. Iya. Alhamdulillah 12E luar biasa. Semangatnya ketika ada yang nggak paham langsung bertanya. Jadi diskusi, jadi tidak mungkin kalau kelas-kelas yang lain itu kan kadang harus difokuskan dulu. Kalau 12E insya Allah secara umum atau spesial juga sih sebenarnya itu sudah luar biasa. Anak-anaknya semangat semua. Luar biasa, mantap. Oke. Terus apakah ibu ada pesan-pesan kepada kelas 12E sebelum lulus? Oh iya, pesannya terus belajar. Karena belajar itu tak kenal waktu ya. Belajar, sholat itu adalah kebutuhan dan kewajiban. Jadi ketika semuanya itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya itu sudah tertib, disiplin, otomatis kehidupannya tertata. Karena orang atau kita mau melihat orang yang bagus kepribadiannya atau tertata hidupnya itu dilihat dari kebiasaan sholatnya. Kalau sholatnya tertib, insya Allah semuanya akan mengiringi begitu. Terus yang berikutnya jangan lupa setelah lulus nanti tetap membawa nama baik madrasah, nama baik keluarga, hormat pada guru dan orang tua begitu. Terus apakah ibu memiliki cita-cita lain selain menjadi guru di masa Kulon Progo ini? Ya, cita-citanya Bu Nur sederhana aja, bisa bermanfaat untuk sekitar. Jadi tidak hanya di matematika, bisa di literasi. Ibu senang bantu yang benar-benar membutuhkan, atau ketika ibu melihat yang lebih senior kesulitan dalam apapun, kalau bisa ya membantu begitu. Simple karena sesuai dengan namanya ibu ya, Nur Hidayati, cahaya petunjuk, bisa menjadi cahaya. Sederhana saja untuk cita-citanya. Kan mungkin selain menulis nih, ibu punya hobi lain nggak sih, Bu? Ya, menulis itu kan nanti ke membacanya. Ya, berarti membaca dan menulis salah satu hobinya. Selain berhitung begitu. Oh, berhitung itu juga termasuk hobi. Iya, sama nge-save nomor. Save nomor perkenalan. Banyak teman, banyak relasi, banyak saudara. Alhamdulillah di setiap HP itu paling enggak ada 2.000 atau 3.000 kontak. Banyak sekali itu, banyak Bu. temannya, banyak temannya begitu. Terus bagaimana sih ibu dapat terus meningkatkan dalam kemampuan mengajar literasi? Kalau untuk target ya, meningkatkan itu ibu seneng buat target. Kalau di matematika ibu buat target, yang penting anaknya itu mau belajar matematika untuk hasil, karena beda-beda ya. Kalau di literasi sendiri ibu karena PJ atau penanggung jawab kegiatan itu setiap tahun pasti punya target. Yang tahun ini adalah festival literasi DIY ya, sama-sama kegiatan event menulis dengan Menteri Agama yang tahun ini. Untuk tahun depan pengennya kolaborasi dengan tokoh-tokoh sastra. Kemarin dikasih tantangan sama komunitas itu untuk menghubungi Asma Nadia, tapi harus lewat prosedur kan. Kalau untuk yang tokoh-tokoh nasional tidak bisa langsung dapat nomornya, langsung ngobrol, enggak, harus lewat yang asistennya begitu. Terus bagaimana sih Bu kalau ibu dapat mengatasi kesulitan dalam melatih kejuaraan literasi? Bagaimana mengatasi kesulitan dalam melatih ya?
Oh, mengatasinya ya harus sering-sering Sering-sering belajar. Sering-sering belajar, tetap mau belajar itu mengosongkan cangkir. Mau ngisi sesuatu kan harus dikosongkan. Jadi belajar terus, update terus, upgrade terus begitu. Terus pengalaman Ibu yang paling berkesan selama menjadi juri literasi yang dapat menginspirasi siswa untuk terus berkarya, adakah? Ada. Ibu pernah di MA Taruna Al-Quran 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Di sana ibu sebagai juri lomba santri. Itu ada lombanya, lomba mading, puisi, cerpen, sama best practice guru. Iya, datang ke sana langsung begitu. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Iya, boleh. Kan Ibu tadi ikut komunitas Yuk Menulis ya. Iya, benar. Mungkin dari teman-temannya ada yang penasaran nih mau ikut join, itu bisa nggak Bu? Bisa banget. Untuk komunitas Yuk Menulis sendiri ada yang peserta atau anggotanya dari SD. Oh, jadi kita dari pemula bisa insya Allah belajar. Karena Bu Nur yakin kalau mau belajar siapapun, usia berapapun bisa. Iya. Kemarin yang kelas 10 itu pernah ada yang buat buku solo, novel, itu Mbak Davinka Jafni itu. Yang tahun ini kelas 11E itu ada yang masuk naskahnya, kumpulan cerpen. Itu Mbak Ardiarti. Insya Allah secepatnya akan Ibu kurasi, nanti cover nyusul. Insya Allah tahun depan insya Allah sudah bisa terbit itu. Gitu. Tergantung niatnya. Nanti tinggal WA ibu masukkan ke komunitas. Simpel. Terus kan ini kan teman-teman kalau mau join kan harus punya motivasi ya Bu. Iya. Tolong kasih motivasinya dong Bu, biar Bu. dia semangat masuk ke begitu. literasi Ya. ya. Oke. Untuk menulis, membaca itu penting. Mendokumentasikan kegiatan, pengalaman itu penting. Buktinya dari sini Ibu buat dalam mosek rasa ini cuma kumpulan rasanya Ibu, perasaan Ibu aja di sini. Alhamdulillah ada sekitar berapa ini halamannya, banyak lah, 90, 100, hampir 100 halaman. Ini perasaan tiap hari bisa ditulis. Ketika kalian seneng, ketika kalian susah, kecewa, itu mesti punya perasaan, punya rasa, tinggal dideskripsikan saja. Ketika kalian punya pengalaman, ini Bu Nur nulis, ini pengalaman anaknya Bu Nur ketika hilang, itu ditulis di sini, didokumentasikan. Ada saat senam, ada ini sandiwara pagi, judulnya ini anaknya Bu Nur yang nomor 2 apa ya, ini lupa itu. Ini agar tidak lupa itu tadi, maka harus dituliskan. Maka kenapa penting menulis? Karena untuk mendokumentasikan jejak kehidupan kita. Jadi Bu Nur seneng nulis biar tahu. Nek tanya sama Mbak Meta di WA di sini tahu. Coba kalian tanya, apakah Meta kenal Arif? Nanti bingung Meta. Kalau tanya apakah Meta kenal Bu Nur Hidayati Guruman 1? Wah, nanti sudah terdetek kalau kita sudah terbiasa mendokumentasikan. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Sudah sudah cukup. saja Bu. Ya boleh. Untuk bertanya lagi bisa ketemu Bu Nur di ruang guru atau saat KBM atau di jalan. Diskusi boleh chat, nggak masalah ya. Ketika dilalah malam hari pengen konsultasi boleh, rakyat nanti paginya atau malam itu bisa langsung dijawab, insya Allah nanti Bu Nur jawab begitu. Oke, baik Bu. Iya. Mungkin itu saja, sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.